Salam, perkenalkan nama saya Gakire, semester 2 kelas E dengan NIM 101-2022-0178. Dalam video ini saya akan membahas jurnal yang pertama dengan judul Implementasi Sistematika Filsafat bagi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Kristen. Filsafat mendorong seseorang berpikir radikal, sistematis, dan universal terhadap segala sesuatu. Maka yang menjadi objek dari filsafat adalah segala sesuatu. Karena filsafat mendorong seseorang untuk berpikir kritis dan sistematis terhadap sesuatu, maka setiap manusia perlu mensistematisasi dan mengklarifikasi segala sesuatu tersebut. Yang pertama, kurikulum pendidikan Kristen. Secara etimologi, metafisika berasal dari bahasa Yunani kuno yang terdiri dari dua kata, yaitu meta dan fisika. Meta berarti sesudah, di belakang atau melampaui, dan fisika berarti alam yang nyata. Jadi istilah metafisika berarti melampaui fisiknya. Metafisika berkaitan dengan sifat-sifat dari hakikat sesuatu yang benar-benar terjadi. Metafisika akan selalu berkaitan dengan spekulasi keberadaan alam dan makna dari suatu realitas. Kajian metafisika dibagi dalam 4 cabang disiplin ilmu, yaitu teologi, kosmologi, antropologi, dan ontologi. Yang kedua, tinjauan epistemologi bagi pengembangan kurikulum pendidikan Kristen. Secara harfiah, istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani kuno dengan asal kata episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan dan logos berarti teori. Secara etimologi, epistemologi berarti teori pengetahuan. Dengan demikian, epistemologi berarti dengan pertanyaan. Epistemologi menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang kebenaran dan pengetahuan. Maka epistemologi merupakan cabang dari filsafat yang mempelajari sifat, sumber, dan validitas dari pengetahuan. Kesimpulan dari jurnal yang pertama ini adalah lembaga pendidikan Kristen yang dikelola dalam pendidikan agama Kristen yang diajarkan di sekolah-sekolah termasuk di dalam gereja tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan filsafat seperti yang telah dibahas dari sistematika filsafat yaitu metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Terkhususnya dalam pengembangan kurikulum pendidikan Kristen aspek metafisika yang bisa muncul dalam wujud core dan hidden kurikulum, dan aspek epistemologi di mana validitas suatu kebenaran pengetahuan sangat ditekankan dalam pendidikan, dan aspek aksiologi yang menekankan pentingnya etika dan estetika dalam suatu pendidikan. Maka ketiga hal ini sangat penting dipertimbangkan dan menjadi perhatian serius para pelaku pendidikan yang sedang mengelola lembaga pendidikan, baik secara umum maupun secara khusus berbasiskan keagamaan. Dalam video ini saya akan melanjutkan membahas jurnal yang kedua yang berjudul Pentingnya Penerapan Etika Teologis dalam Lembaga Pendidikan Teologi. Fenomena dalam dunia pendidikan teologi belakangan ini adalah banyaknya sekolah-sekolah teologi atau sekolah Alkitab yang baru berdiri untuk menambahkan jumlah sekolah-sekolah tinggi teologi di Indonesia. Sekolah Tinggi Teologi STTT yang bernaung di bawah Persetia saja ada 53. Pada Oktober 2015, setidaknya ada 345 institut pendidikan tinggi teologi Kristen di Indonesia sejak peraturan pemerintah tentang pendidikan tinggi mulai diperketat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Sekolah tinggi teologi beramai-ramai mulai mengajukan akreditasi prodi dan rata-rata mendapat nilai akreditasi C. Sementara yang mendapatkan nilai B apalagi A dapat dihitung jari.
Robert Setio menulis artikel berjudul Isu-isu tentang pendidikan teologi di Indonesia. Dalam tulisannya itu, Robert Setio mengaitkan kemunculan sekolah teologi baru dengan kemunculan gereja-gereja baru di Indonesia. Begitu ada gereja baru muncul, tak lama kemudian akan berdiri sekolah tinggi baru. Banyaknya jumlah institut teologi sering dianggap kurang berkualitas, karena di samping fasilitas yang dipunya tidak memadai, sumber daya manusia di dalamnya pun sering kurang memiliki kompetensi sebagai pengajar. Kalaupun mereka memiliki kompetensi, mereka tidak memiliki cukup waktu menjadi pengajar. Karena biasanya mereka adalah pemimpin-pemimpin jemaat yang harus membagi waktunya antara mengabdi di sekolah dan melayani di gereja. Deskripsi variabel. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Selanjutnya, menurut Venata Sairi, pendidikan adalah kegiatan yang diadakan secara sengaja untuk mengaruhi orang lain, supaya orang itu dalam hidup dan kehidupannya mencapai tingkat yang optimal sesuai dengan keadaan pembawaan, untuk menyampaikan pengetahuan yang nyata dan pengertian yang benar kepada orang lain, supaya diterima, diolah, dihayati, dan diperlengkapi dengan ketangkasan serta keterampilan yang diperlukan, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan hidup dan kehidupan. Samuel Sijabat mengatakan bahwa pendidikan dapat diartikan sebagai perbuatan dan usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuan serta keterampilan kepada generasi muda sebagai usaha menyikapi agar dapat memenuhi fungsinya, baik secara jasmani maupun secara rohani. Jadi penulis menyebutkan definisi pendidikan sebagai proses pengubahan sikap, pengetahuan, dan tata laku seseorang atau kelompok yang diusahakan untuk mendewasakan melalui upaya pengajaran dan penelitian. Kata teologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu teolos, Allah, dan logos. Allah dan logos perkataan. Teologi dapat diartikan sebagai bidang ilmu yang mempelajari iman, tindakan, dan pengalaman agama. Teologi dalam arti paling sempit adalah studi dari pengetahuan tentang Allah. Tetapi arti lebih luas dalam bahasa modern, teologi adalah uraian dari rasional dari suatu agama ditunjang oleh sejumlah subdisiplin, termasuk studi naskah-naskah kitab suci, etika, doktrin, sejarah, dan peribadahan. Kata teologi ini sendiri tidak terdapat dalam Alkitab, tetapi kegiatan berteologi sudah ditemukan oleh Paulus yang telah mempelajari tentang teologi Yahudi yang tercatat dalam Filipi 3 ayat 5. Dunia pendidikan teologi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah alam kehidupan di mana proses menyampaikan pengetahuan tentang Allah dalam bentuk uraian rasional dari agama Kristen ditunjang oleh sejumlah subdisiplin, termasuk studi naskah-naskah kitab suci secara sesuai dengan peraturan yang resmi atau sah. Di Indonesia, secara umum pelaksanaan pendidikan teologis diselenggarakan oleh Institut Teologi atau Sekolah Tinggi Teologi atau atas izin Kementerian Agama dan di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan. Meskipun akhir-akhir ini ada institut teologi yang sudah lepas dari naungan Kementerian Agama. Etika teologis. Dasar kepercayaan Kristen adalah kembali pada kehendak Tuhan sebagai patokan terakhir mengenai apa yang benar dan apa yang salah. Untuk mengerti kehendak Tuhan, ada beberapa teori utama dalam etika Kristen, yaitu yang pertama, Alkitab.
Kehendak Tuhan dinyatakan dalam tujuannya dan manusia menyelaraskan hidupnya dengan tujuannya, apa yang baik menurut tujuannya yang baik. Yang kedua, etika kewajiban. Kehendak Tuhan dinyatakan dalam hukumnya, dan kita harus mentaati perintahnya dalam norma yang sesuai apa yang benar menurut hukum yang benar. Yang ketiga, etika tanggung jawab. Kehendak Tuhan dinyatakan dalam perbuatannya melalui manusia. Harus merespon bertanggung jawab terhadap peristiwa di sekitarnya atau tanggapan kita yang tepat terhadap situasi atau peristiwa ini. Ketiga teori di atas mempunyai tekanan-tekanan yang berbeda, tapi dalam praktiknya sering menganjurkan perbuatan yang sama walau dengan alasan yang berbeda. Misalnya dalam hal berzina, semua teori menentang dengan alasan yang berbeda. Etika akibat menilai perzinahan sebelum pernikahan berdampak pada kesetiaan dan kasih di antara pasutri. Etika kewajiban memandang perzinahan sebagai pelanggaran dari hukumnya. Etika bertanggung jawab memandang perzinahan sebagai penyalahgunaan pemberian Allah yang baik. Lembaga pendidikan teologi. Bentuk-bentuk pendidikan formal paling tidak dapat dibedakan berdasarkan strata dan berdasarkan bidang keahlian. Hal ini juga berlaku dalam pendidikan formal teologi Kristen. Institut pendidikan tinggi menawarkan berbagai jenjang pendidikan, baik berupa pendidikan akademis maupun pendidikan vokasi. Penerapan etika teologis dalam lembaga pendidikan teologi. Petrus Octavianus mengatakan bahwa peran pendidikan teologis sangat besar dalam membentuk karakter para hamba Tuhan tanpa mengesampingkan peran orang tua dalam mentransformasikan karakter dasar dan perkembangan kepribadian. Secara tidak langsung menganjurkan agar para pendeta masuk sekolah tinggi. Mereka mengatakan ilmu pengetahuan adalah penata layanan. Kita harus bertanggung jawab kepada Allah untuk penggunaan waktu kita, kecakapan kita, pendidikan kita, dan kesempatan kita. Ambillah waktu untuk bertumbuh dan gapailah cita-cita Anda. Bagi para pelayan Tuhan yang belum menjadi pendeta, Subje dan Wiersbe dengan tegas berkata, mulailah berdoa dan merencanakan pendidikan, khususnya hendaknya kita tidak memakai alasan lama bahwa banyak pengkhotbah besar tidak pernah menempuh pendidikan bersekolah. Kesimpulan dari jurnal yang kedua ini adalah penerapan etika teologis dalam dunia pendidikan teologi. Dimaksudkan untuk mengetahui penerapan etika teologis dalam dunia pendidikan teologis, banyaknya kemunculan sekolah teologi baru dan tanpa diberangi dengan kualitas yang mampu. Telah menjadi dilema bagi dunia pendidikan teologi. Di satu sisi, banyaknya institut teologi Kristen akan semakin memudahkan orang Kristen di berbagai tempat untuk mendapatkan pendidikan formal teologi. Di sisi lain, institut yang tidak menjaga kualitas akademiknya akan menghasilkan lulusan yang kaleng-kaleng, apalagi institut yang mengabaikan etika teologi lalu dengan motif ekonomi, yaitu uang, bersedia menerbitkan ijazah palsu. Tindakan itu bukan hanya mencoreng nama baik institut, melainkan suatu penghinaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka tugas utama institut teologi sekarang ini adalah untuk memperbaiki gaya hidup sekolah teologi. Sekolah-sekolah tinggi perlu mengajarkan etika Kristen dan menunjukkan penerapan praktisnya mulai dari dalam institut.
Baik, sekian video dari saya. Terima kasih. Salam.